Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya tentunya. Amin. Nah, hari ini bertemu dengan Bu Amel. Kita akan bersama-sama belajar di Bahasa Indonesia. Tema 1, indahnya kebersamaan. Yang akan kita pelajari di tema ini materinya adalah kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ada kalimat utama, ide pokok, kalimat penjelas, dan simpulan. Jadi anak-anak, kita belajar bersama yuk. Silahkan kalian perhatikan dan kalian dengarkan dengan seksama ya. Artinya kalian harus fokus supaya kalian bisa. Ya anak-anak, siap? Baik, sip semuanya. Sudah siap? Kita mulai. Nah, ini dia apa itu kalimat yang akan kita pelajari ini dulu. Mengapa? Kalian harus mengingat kembali. Sebelum kalian ke kalimat utama, kalian harus mengingat kembali apa itu kalimat. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata-kata. Kalimat diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya, aku ingin pergi ke sekolah. Nah, ini satu kalimat. Gabungan dari beberapa kata-kata dan diakhiri dengan tanda baca titik. Baik, Bu Amel lanjut ya. Nah, setelah kalian tahu kalimat, maka kita ke paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf itu gabungan dari beberapa kalimat. Paragraf terdapat dalam suatu bacaan. Contohnya, seperti yang sudah ada di layar kalian. Contohnya, aku ingin pergi ke sekolah. Saat ini aku tidak dapat masuk sekolah karena corona. Corona membuat kami bersekolah dari rumah. Pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru disampaikan melalui YouTube, Zoom, atau Google Meet, dan sebagainya. Sekolah di rumah mengajarkan kami untuk lebih banyak bersyukur. Kami tidak akan kalah dengan corona. Semangat kami tetap membara walau sekolah dan belajar dari rumah. Nah, ini dinamakan satu paragraf, begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut pada pengertian kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utama itu merupakan kalimat yang memuat inti paragraf atau memuat ide pokok. Kalimat utama dalam satu paragraf itu hanya ada satu kalimat ya. Kalimat utama itu hanya satu kalimat dalam satu paragraf. Itu yang harus dipahami bersama. Kemudian selanjutnya ide pokok itu mempunyai nama lain sebutan gagasan pokok, pokok pikiran, ataupun gagasan utama. Itu sebutannya dari ide pokok, itu ya nama lainnya. Nah, ide pokok itu ringkasan dari kalimat utama. Inti atau ringkasan dari kalimat utama itu ide pokok. Begitu ya anak-anak. Sampai di sini kalian sudah memahami? Insya Allah sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita ke kalimat penjelas. Kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Kalimat penjelas disebut juga gagasan pendukung. Kalimat penjelas itu merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau uraian atau tambahan informasi dari kalimat utama itu tadi. Jadi kalimat penjelas itu yang menjelaskan kalimat utama. Begitu ya. Baik, lanjut. Nah, letak kalimat utama itu ada di awal, ada di akhir, dan campuran. Awal dan akhir. Itu letak kalimat utamanya. Begitu ya. Oke anak-anak, kalian harus memahami ini dulu ya.
Baik, lanjut. Nah, setelah kalian memahami letak kalimat utama, maka kita sampai pada jenis-jenis paragraf. Itu berdasarkan letaknya kalimat utama tadi. Yang pertama, paragraf deduktif. Nah, ini paragraf deduktif. Paragraf deduktif. Itu paragraf yang letak kalimat utama atau ide pokoknya di depan. Ya. Ide pokoknya di depan. Itu deduktif. Nah, selanjutnya yang kedua paragraf induktif. Paragraf paragraf induktif. Paragraf induktif itu paragraf yang letak kalimat utama atau ide pokoknya di akhir nih. Di akhir itu induktif, begitu ya. Kita lanjut. Paragraf yang ketiga jenisnya yaitu paragraf campuran. Deduktif, induktif. Ya. Jadi, paragraf yang letak kalimat utama atau ide pokoknya di awal dan akhir. Itu induktif, deduktif, atau deduktif, induktif campuran gitu ya. Nah, perlu kalian pahami, kita pahami bersama-sama anak-anak, untuk letak kalimat utama atau jenis-jenis paragraf ini. Yang perlu kalian ketahui, kita pahami untuk saat ini adalah paragraf deduktif dan paragraf induktif. Untuk paragraf campuran, deduktif, induktif akan kalian pelajari selanjutnya di jenjang sekolah menengah pertama. Jadi di jenjang selanjutnya akan kalian pelajari itu. Itu ya. Untuk sekarang sebagai pengetahuan saja ya dari Bu Amel. Begitu anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya, cara menentukan kalimat utama di awal paragraf. Bagaimana? Yuk, cara menentukannya. Nah, ini dia. Cermati kalimat pertama dan kedua pada paragraf. Jadi kalian mencermati gitu ya. Dicermati ini. Kalimat pertama dan kedua pada paragraf. Ini menentukan kalimat utama di awal paragraf. Kemudian, cara menentukan kedua, adanya repetisi. Repetisi itu apa? Kata yang diulang. Jadi, di kalimat utama yang letaknya di awal paragraf, biasanya terdapat kata yang diulang di kalimat kedua. Begitu ya. Jadi, ada kata yang diulang. Kemudian yang ketiga, ada kata rujukan. Itu terdapat di kalimat kedua, kata tunjuk. Ini, itu, tersebut, sekian, demikian, berikut, begini. Begitu ya. Kemudian kata ganti. Itu terdapat kata ganti juga orang. Kata ganti orang, iya, dia, merekanya. Bukunya, tempat minumnya, seperti itu ya. Baik anak-anak? Pahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, bacalah paragraf berikut dengan seksama. Yuk anak-anak, ada sebuah paragraf yang harus kalian baca dengan seksama. 10 detik. Silahkan kalian baca. Baik, sudah 10 detik. Kalian sudah membaca dan sudah mendapatkan ya mana kalimat utamanya? Oke. Sudah? Oke, siap. Lanjut. Nah, ini dia kalimat utamanya.
Sasando merupakan alat musik tradisional khas Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Maka kalimat lainnya itu adalah kalimat penjelas, kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama, kalimat penjelas. Begitu ya. Ini kalimat utamanya. Dan yang biru ini adalah kalimat penjelas. Oke, lanjut. Baik, cara menemukan ide pokok dari kalimat utama itu. Nah ini, kalimat utamanya kan sasando merupakan alat musik tradisional khas Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Maka ide pokoknya ringkasan dari kalimat utama itu apa? Sasando, alat musik tradisional Pulau Rote. Begitu ya? Bisa ya? Ya, bisa dong. Oke, sip. Kalau begitu lanjut. Nah, selanjutnya, cara menentukan kalimat utama di akhir ini. Di akhir ya. Cara menentukannya bagaimana? Yang pertama, cermati kalimat terakhir. Kalimat terakhir pada paragraf. Kalian cermati ya. Yang kedua, terdapat simpulan. Nah, biasanya di awal paragraf terakhir terdapat penanda simpulan ya. Penandanya itu oleh sebab itu, dengan demikian, oleh karena itu, dan maka dari itu. Begitu ya. Baik, lanjut. Terdapat kata penegasan. Nah, ini dia. Kata penegasannya itu apa saja? Jadi, bahkan. Nah, ini. Itu ya, anak-anak. Bisa semuanya? Bisa. Oke, kita lanjut. Ya, ada sebuah paragraf lagi. Jadi silakan baca paragraf ini dengan saksama. Oke anak-anak, kalian baca. Baik, 10 detik akan Buamel beri waktunya ya. Oke, 10 detik sudah. Maka kalian sudah menemukan kalimat utamanya? Yap, pastinya sudah ya. Yuk, lanjut. Ya, ini dia kalimat utamanya ada di akhir warna kuning ini kalimat utamanya. Kemudian yang warna hijau ini adalah kalimat penjelas. Pintar semuanya. Udah pada bisa ya? Yuk, kita lanjutkan. Nah, cara menentukan ide pokok dari kalimat utama begini caranya. Ini dia kalimat utamanya tadi apa? Jadi, para penonton hanya bisa melihat bayangan boneka wayang kulit. Ide pokoknya apa? Diringkas dari kalimat utama ini. Penonton melihat bayangan boneka wayang kulit. Begitu ya anak-anak. Mudah bukan? Maka kita menemukan ide pokoknya ini. Nah, ini dia. Begitu ya. Oke? Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Sip, lanjut. Nah, sudah paham? Sudah. Mudah bukan? Mudah dong. Sip. Anak-anak kelas 4 ini hebat-hebat. Semangat semuanya ya. Dan tentunya sehat. Oke. Baik. Jadi,
kalimat utama dan ide pokok itu dapat digunakan untuk menemukan simpulan, gitu ya. Dari kalimat utama dan ide pokok tadi, kalian dapat menggunakan untuk menemukan simpulan. Seperti apa? Yuk, kita sama-sama menyimaknya. Nah, ini dia simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan itu adalah inti dari seluruh bacaan. Nih ya, simpulan. Inti dari seluruh bacaan. Gitu ya, anak-anak ya. Oke, lanjut ya. Cara menentukan simpulan. Yang pertama yang harus kalian pahami, carilah kalimat utama pada setiap paragraf dulu. Selanjutnya, setelah mencari kalimat utama pada setiap paragraf, kalian menentukan ide pokok dari kalimat utama itu. Kalau sudah menentukan ide pokok dari kalimat utama itu, kalian tinggal menarik inti dari kata yang sering muncul pada kalimat utama dan ide pokoknya. Dan ada simpulan penanda di akhir bacaannya. Ada jadi, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, gitu ya. Bisa ya? Bisa dong. Yuk, lanjut. Nah, hore! Akhirnya kita sudah tiba pada latihan yuk bersama-sama supaya kita bisa, ya. Kalau kita banyak latihan, insya Allah kita bisa. Pertanyaannya silakan disimak baik-baik. Kemudian ini bacaannya sudah ada. Bacaan Bu Amel ambil dari buku Bahasa Indonesia Pendamping Erlangga. Ada di halaman 5. Begitu ya. Pertanyaannya silahkan gunakan pertanyaan dari Bu Amel ini. Ya anak-anak. Kalian kerjakan dengan baik. Tulis di buku tulis Bahasa Indonesia. Dan jangan lupa perhatikan apa yang Bu Amel sampaikan. Insya Allah kalian akan jelas. Begitu ya anak-anak. Nah, terima kasih untuk hari ini anak-anakku semuanya. Kalian anak-anak yang luar biasa. Kalian semuanya hebat-hebat. Salam sehat dan salam semangat dari Bu Amel. Dan tentunya jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dulu. Semoga usaha kita oleh Allah bisa dilihat dan doa kita dikabulkan untuk segera berakhir pandemi corona ini ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kita membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya robbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.